Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yudianto, mahasiswa Sistem Informasi Besar. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan tentang IP IPL4 yang berkaitan dengan service value chain. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu ada IPL4 service value chain, terus ada komponen service value-nya yang terdiri dari pelanggan, value, dan utility. Apa sih IPL4 itu? Service value chain adalah model fundamental yang menggambarkan aktivitas utama yang diperlukan untuk merespon permintaan dan menciptakan nilai melalui penyedia layanan teknologi informasi. Dapat bentuk aktivitas utama yang saling terhubung dan dapat terjadi secara iteratif. Berikut ada gambaran singkat dari masing-masing aktivitas. Yang pertama ada plan, ada improve, ingest, design, transition, obtain atau period, sama deliver dan support. Nah, eh, dalam pembuatan service value, di mana pelanggan itu atau penyedia harus memahami bahwa nilai value sebuah layanan adalah kombinasi antara fungsi layanan atau yang disebut dengan utility dan kualitas layanan atau yang disebut dengan warranty. Nah, secara garis besar, kita mempunyai sebuah bagian di mana di sini ada utility. Utility itu memiliki dua detail ya. Yang pertama itu performance supported sama constraint remove. Tapi dua utility ini mempunyai metode OR, di mana salah satu terpenuhi maka dia bisa disebut fit for purpose ya, gitu. Nah, kalau warranty mempunyai empat ya. Yang pertama ada available enough, capacity enough, continuous enough, sama secure enough. Cuman dalam pembuatan metode untuk warranty ini itu harus N. Jadi semua harus terpenuhi untuk dikatakan sebagai service value-nya menjadi fit for use seperti itu. Nah, utility sendiri itu eh, apa yang pengguna peroleh dari layanan sebuah IT. Pengguna mendapatkan nilai tambah berupa kemudahan, efisiensi, atau pencapaian tujuan bisnis yang baik. Nah, apa aja yang diukur di utility tersebut? Utility itu diukur berdasarkan manfaat dan kegunaan yang diberikan kepada pengguna atau organisasi. Nah, pada utility sendiri ada dua yang saya sebutkan tadi, yang bersifat core, di mana yang pertama itu performance supported, dan artinya layanan IT harus mendukung kinerja atau performa yang diharapkan tanpa gangguan yang signifikan. Nah, yang satunya ada constraint remove, di mana artinya layanan IT harus menghilangkan batasan atau hambatan yang menghalangi penggunaan dalam pencapaian tujuan mereka. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, di mana utility itu ada di kotak atas ini yang menandakan bahwa or kalau misal salah satu dari performance factor sudah terpenuhi, dia bisa dikatakan fit for purpose, atau salah satu constraint remove-nya sudah terpenuhi, maka dia juga bisa dikatakan fit for purpose. Perlu diketahui kita harus memahami yang ada di atas ini, service value itu artinya utility plus warranty gitu. Mungkin ini salah satu contoh untuk utility-nya. Untuk poin performance supported, mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Ini untuk layanan email yang atas, di mana pesan tersampaikan ke penerima bisa ke banyak orang dalam satu waktu. Terus contoh yang kedua adalah layanan cloud computing yang memberikan informasi stabil dan cepat. Nah, tadi ya berpatok sama performance ya, performance supported untuk pengguna, misalnya sebuah platform cloud yang dapat menangani beban kerja yang berat tanpa mengalami penurunan kinerja, sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi mereka dengan efisien dan tanpa gangguan gitu. Terus ada constraint remove ini untuk pengiriman email itu tidak perlu bayar perangkat atau paket tidak terbatas waktu. Jadi untuk pengiriman email itu kan tidak perlu berbayar, bisa digunakan sesuai kebutuhan.
Terus contoh dari utility, utility untuk constraint remote itu juga ini ya ada penghapusan pendataan implementasi layanan helpdesk yang menyediakan dukungan pelanggan 24/7 secara online. Hal ini menghilangkan kendala waktu dan lokasi untuk pengguna yang membutuhkan bantuan sehingga mereka dapat mengakses menu teknis kapan saja dan dari mana saja sesuai kebutuhan mereka. Nah, utility sendiri itu dapat disimpulkan suatu layanan yang telah menyediakan utility yang cocok dan sesuai dengan keperluan keinginan pelanggan pengguna disebut fit for purpose gitu. Jadi kalau utility itu salah satu dari sama supported atau constraint remove itu bisa dikatakan utility dari produk tersebut fit for purpose. Nah, mungkin selanjutnya ada di warranty. Di warranty itu di sini kita akan membahas tentang pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer atau yang bisa disebut dengan service level agreement. Dan juga kita membahas tentang kenyamanan, keamanan tentang kapasitas yang memenuhi service level agreement dalam menggunakan layanan teknik. Nah, di warranty sendiri, yang seperti saya jelaskan di awal, ada 4 poin. Yang pertama adalah available enough, capacity enough, continuous enough, sama secure enough. Nah, available enough itu bisa diartikan bahwa apakah layanan tersebut selalu ada atau dapat selalu digunakan di waktu dan tempat akses layanan disepakati. Nah, ini biasanya kalau semisal dari kota tersebut tidak bisa digunakan atau digunakan di mana saja atau di waktu di mana saja itu juga belum bisa dikatakan available enough. Terus ada capacity enough, apakah kapasitas layanan sistem tersedia cukup untuk semua pengguna? Apakah sistem bekerja cukup cepat? Nah, biasanya kan dalam penggunaan sistem itu di mana sistem itu dapat digunakan oleh banyak orang, kayak gitu. Nah, apabila digunakan banyak orang, apakah sistem itu lambat atau bisa bekerja secara cepat, kayak gitu. Nah, apabila dua bisa jalan, jadi misal dia digunakan bisa digunakan banyak dan bisa bekerja secara cepat, bisa dikatakan dia sudah masuk kriteria kapasitas ini. Terus yang kedua ada continuous enough. Jika sistem rusak, apakah pelanggan dapat memperoleh layanan kembali dengan cepat atau adakah alternatif sistem lain yang memastikan pelanggan tetap dapat menikmati layanan? Jadi setiap layanan itu biasanya terdapat backup ya, backup terkait layanannya. Nah, apabila backup tersebut masih belum ada, maka layanan itu masih belum bisa dikatakan continuous enough. Nah, terus yang terakhir ada secure enough, apakah sistem layanan aman, apakah sistem melindungi informasi dan kebenaran pelanggan. Nah, perlu diketahui ya bahwa yang terakhir ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi pada zaman sekarang, bahwa data pelanggan yang melakukan transaksi pada layanan kita itu sangat-sangatlah apa namanya eh, sangat-sangat penting gitu ya. Dan kita sebagai penyedia layanannya harus memastikan bahwa data tersebut aman, aman dan kita juga bisa menjaganya seperti itu. Nah, dari keempat ini dia bersifat M, di mana apabila salah satu kriteria ini tidak ada pada sebuah layanan tersebut, maka layanan tersebut tidak bisa dikatakan warranty kayak gitu. Nah, warranty sendiri juga dapat disimpulkan adalah sebuah layanan yang menyediakan warranty yang baik disebut fit for use seperti itu. Ini saya jelaskan tadi, jadi setiap warranty itu mempunyai 4 kriteria di mana bersifat M. Di salah satu kriteria itu apabila tidak bisa jalan, maka warranty itu tidak bisa dikatakan fit for use. Nah, kesimpulannya, utility itu mengacu pada manfaat atau nilai yang diberikan oleh layanan TI kepada pengguna dan organisasi. Ini mencakup kemudahan pengguna, kinerja yang diinginkan, dan kemampuan layanan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau bisnis. Nah, contoh dari utility termasuk layanan seperti yang saya bisa jelaskan, yang memberikan akses cepat dan mudah terhadap data dan platform e-commerce ataupun platform lain ya, yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara efisien dan secara online gitu. Nah, untuk warranty sendiri, warranty berfokus pada aspek-aspek yang menjamin bahwa layanan IT dapat diandalkan, aman, dan tersedia secara konsisten. Ini mencakup ketersediaan layanan dalam jumlah dan waktu memadai,
atau bisa disebut availability, kapasitas yang cukup untuk menangani beban kerja atau capacity, kelangsungan layanan tanpa gangguan yang signifikan untuk continuity, dan keamanan layanan terhadap ancaman atau security. Nah, contohnya dari warranty itu, semisal ini ada jaringan komputer yang stabil untuk mendukung aplikasi bisnis atau sistem manajemen basis data yang namun untuk menyimpan data sensitif. Nah, mungkin itu dulu untuk presentasi service value pada EP4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.